Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan Pauji, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan. Pemberdayaan adalah inti dari pekerjaan sosial. Pekerja sosial berusaha untuk memberdayakan individu, seperti penyalahgunaan zat atau gangguan makanan, atau penyakit pribadi atau keluarga. Namun, pekerja sosial tidak hanya berfokus pada individu, ini juga bertujuan untuk memberdayakan kelompok dan komunitas, terutama mereka yang memiliki sejarah penindasan dan mengeliminasi. Pekerja sosial dapat dan harus melibatkan advokasi kebijakan yang mempromosikan kesetaraan sosial yang lebih besar. Pekerja sosial menggunakan berbagai metode praktik dan teori. Misalnya, teori pemberdayaan, pekerjaan sosial berfokus pada mempromosikan. Pekerjaan sosial berfokus pada mempromosikan pengembangan diri dan kesadaran dan membantu orang mengatasi kekuatan opresif yang menghalangi mereka untuk berkembang. Apa itu teori pemberdayaan? Teori pemberdayaan pekerjaan sosial melibatkan pengguna metode intervensi untuk membimbing orang mencapai rasa kontrol. Orang mungkin merasa tidak berdaya dalam hidup mereka karena jumlah alasan, tetapi teori pemberdayaan berfokus pada bagaimana penindasan berkontribusi pada pengalaman ini. Ini berpusat pada membantu orang yang terpinggirkan di tingkat individu, kelompok, dan masyarakat mendapatkan kekuatan pribadi, interpersonal, dan politik untuk meningkatkan kehidupan mereka. Konsep penting ini, apa yang dapat mencegah orang yang terpinggirkan apa itu konsep penting dalam pemberdayaan sosial? Apa yang dapat mencegah orang yang terpinggirkan dari merasa diberdayakan untuk mengendalikan hidup mereka? Teori pemberdayaan pekerja sosial mengeksplorasi beberapa pendidikan lanjutan atau perumahan yang aman. Contohnya, termasuk akses yang tidak adil ke sekolah yang didanai dengan baik dan berkualitas tinggi, praktik pemberian pinjaman yang diskriminatif di perumahan, atau sikap seksis dalam budaya perusahaan. Blok 2 yaitu blok daya tidak langsung. Blok kekuasaan tidak langsung mengacu pada penindasan yang terinternalisasi. Di sini kita akan membahas dimensi pemberdayaan. Bagaimana teori pemberdayaan itu? Bagaimana teori pemberdayaan dapat membantu pekerjaan sosial, individu dan komunitas mengatasi penindasan sistemik dan hambatan sosial yang mencegah mereka mencapai potensi penuh mereka. Kesadaran sangat penting. Pendekatan pemberdayaan bekerja untuk mengembangkan kesadaran seseorang. 1. Efikasi diri. Individu harus membangun kekuatan mereka dengan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat mengubah keadaan mereka. Ini membutuhkan penanganan beberapa blok kekuatan untuk tidak langsung yang mengganggu aktualisasi diri mereka. Pekerja sosial dapat membangun kekuatan mereka dengan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat mengubah keadaan mereka. Ini membutuhkan penanganan beberapa blok kekuatan untuk tidak langsung yang mengganggu aktualisasi diri mereka. Pekerja sosial dapat membimbing individu melalui terapi yang membantu klien mengeksplorasi keyakinan mereka, mengapa mereka mempertahankannya, dan bagaimana mengubahnya. 2. Yaitu kesadaran kritis. Individu perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di lingkungan mereka yang berdampak negatif bagi mereka. Ini melibatkan pemeriksaan peran mereka dalam lingkungan ini dan mencari cara potensial untuk mengatasi struktur yang menghalangi mereka. Membangun jenis kesadaran ini memungkinkan orang untuk berbagi pengalaman mereka dan terhubung dengan orang lain dalam situasi yang sama, atau diskusikan bagaimana rasisme memengaruhi kehidupan mereka dan mengeksplorasi kekuatan yang mendukung rasisme dalam lingkungan ini dan mencari cara potensial untuk mengatasi struktur yang menghalangi mereka. Membangun jenis kesadaran ini memungkinkan orang untuk berbagi pengalaman mereka dan terhubung dengan orang lain dalam situasi yang sama, atau untuk teori pemberdayaan pekerjaan sosial dalam tindakan, yaitu teori pemberdayaan pekerja sosial menggunakan model pemecahan masalah 5 langkah untuk mencapai tujuannya.
yaitu mengidentifikasi masalah, tentukan kekuatan, menentukan tujuan, menerapkan intervensi, mengevaluasi keberhasilan pada tingkat kolaboratif. Untuk berhasil menerapkan model pekerja sosial harus mengembangkan pemahaman kunci, mempertimbangkan perspektif yang beragam, dan mengajukan pertanyaan kritis. Bagaimana pekerja sosial dapat memberdayakan kelompok dan komunitas? Yaitu ketahui sejarah penindasan kelompok, bagaimana penindasan itu berasal, bagaimana penindasan ini terwujud di masa sekarang. Pahami kekuatan dan ketahanan kelompok, bagaimana orang-orang beradaptasi dan mengatasi penindasan. Apa yang memungkinkan komunitas bertahan dan berhasil. Nah, dan ini yang terakhir, teori pemberdayaan pekerja sosial dapat menciptakan peluang untuk advokasi yang mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Ini juga dapat membantu membangun kesadaran dan akan stresor yang tindakan kolektif terhadap kebijakan tersebut. Ya, tempatkan pada kelompok yang tertindas, dan kesadaran seperti itu dapat mengacu pemeriksaan kebijakan sosial negara, bagian, dan lokal yang melemahkan orang dan mengilhami. Tempatkan pada kelompok yang tertindas, dan kesadaran seperti itu dapat mengacu pemeriksaan kebijakan sosial negara, bagian, dan lokal yang melemahkan orang dan mengilhami. Berikut penjelasan pemberdayaan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.